modal nekat. Jadi mereka datang ke Jakarta nggak punya duit, tapi mereka ngejarah sana sini gitu. Sehingga ketika di Senayan juga banyak orang yang takut juga, bahkan pendukung Persebaya yang beneran ini juga takut sama mereka gitu. Tapi itu kan dulu. Itu dulu ya. Persikatan gitu. Cek Maria. Nah, kembali lagi nih di Persija Talk bersama gue Ferry Ikhwan dan juga Bung Ferry Indra Syarif. Bung Ferry Indra Syarif. Biasanya kalau gue berdua sama Bung biasanya ada satu event. Cuman satu eventnya itu lagi ngurusin Persija Fair buat di tanggal 30. Dan tanggal 30 nanti kita lawan siapa, Bung? Tanggal 30 kita lawan Persibaya apa Persebaya? Persebaya. Ya, tanggal 30 nanti kita akan berjumpa alias Persija versus Persebaya di match 5 ya Bung ya, dari Liga 1 musim 2023-2024. Nah, kali ini gue mau bahas, kalau sebelum-sebelumnya Bung Ferry juga sudah ada di Persija Talks bareng sama Cak Sakura, ya kan? Kali ini gue mau bahas tentang road on the way ke tanggal 30, yaitu rivalitas hangat Persija dan Persebaya ya. Jadi banyak Bung yang gue mau tanyain ke Bung Ferry, jadi tentang rivalitas antara Persija dan Persebaya, Jakmania dan Bonek. Gitu. Banyak juga yang mau gue ceritain. Waduh, udah gatel. Ya, jadi teman-teman bisa catat ntar nih apa aja pointers-pointers ya Bung ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama nih Bung. Bung sebagai salah satu pendiri Jakmania nih, gimana ngelihat Persebaya Surabaya sebagai sebuah klub dan juga Bonek sebagai supporter fanatik yang mendukung Persebaya gitu. Jadi secara Bung dari point of view-nya Jakmania ini seperti apa nih? Atau mungkin ada diferensiasinya yang ada di Bonek ataupun di Persebaya di Jakmania sendiri? Iya, kalau gua gini, gua dukung Persija dari zaman Persikatan. Oke. Jadi waktu gua kecil itu Persikatan ya ada 4 tim yang selalu ada dalam kepala gua. Persija, Persebaya, PSMS Medan dan PSM Makassar. Dulu namanya PSM Ujung Pandang. PSM Ujung Pandang. Persibaya juga dulu namanya Persibaya, terus belakang berubah jadi Persebaya. Oh gitu. Tuh banyak yang nggak tahu mungkin tuh. Iya. Persibaya sekarang Persebaya. Persebaya karena dulu Indonesia Surabaya, tapi dirubah jadi Persatuan Sepak Bola Surabaya. Oke. Gitu. Kalau Persija tetap, Persib tetap, PSM tetap juga. Iya, kalau PSM kan memang nggak ada I. Kalau PSM dari Ujung Pandang jadi Makassar. Jadi Makassar ya. Oke. Nah, kalau Persebaya ini memang menurut gua tim hebat gitu loh. Persaingan kita dari zaman dulu materi pemain tercermin sekarang gini loh. Materi pemain yang di zaman Persikatan antara Persija dan Persebaya bersaing, itu mayoritas pemain-pemainnya rata-rata jadi pelatih. Contohnya sekarang ya, pelatihnya Persebaya kan Haji Santoso sama Taki, dua-duanya pernah di Persebaya. Oke. Kalau Persija kan generasinya Sultan Manara, Iswadi Idris dulu kan pernah menjadi pelatih juga. Andi Lala juga pernah jadi pelatih, Sinyola juga pernah jadi pelatih. Jadi jebolan dua klub ini memang ini. Jadi sebetulnya persaingannya lumayan menarik gitu. Karena sudah dari dulu ya Bung ya? Dari mudanya mereka udah jadi persaingan, terus kemudian ketika mereka selesai jadi pemain, jadi pelatih juga sama gitu, persaingan juga. Jadi menurut gua ini dua klub besar yang ada di Indonesia. Dilihat dari track record juga mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu. Nah, kalau dari sisi Jakmania nih Bung, ngelihat teman-teman Bonek itu seperti apa? Ya awalnya sih ya dulu waktu sebelum ada Jakmania, gua nonton nonton Persebaya datang itu Bonek itu menyeramkan. Jujur aja menyeramkan. Iya zaman dulu. Makanya mereka dijulukin Bonek kan namanya berarti bondo nekat, modal nekat. Jadi mereka datang ke Jakarta nggak punya duit, tapi mereka ngejarah sana sini gitu. Sehingga ketika di Senayan juga banyak orang yang takut juga, bahkan pendukung Persebaya yang beneran ini juga takut sama mereka gitu. Tapi itu kan dulu. Itu dulu ya. Persikatan gitu. Sempat terjadi lagi terakhir di Bantul. Nah, sekarang mereka lagi bebenah. Alhamdulillah banyak sekali pentolan-pentolan supporter Surabaya di sana yang sudah mulai berani action untuk bahwa Persebaya harus rubah image, Bonek harus rubah image. Dari bondo nekat jadi bondo dan nekat. Jadi bermodal, bukan modal nekat tapi bermodal dan nekat. Nah itu poin positif ya yang dibangun sama teman-teman Bonek juga ya. Nah jadi hal yang negatif perlahan lambat laun akan hilang dengan sendirinya ya. Gak mudah itu, tapi ya karena memang mereka area Surabaya yang kita tahu lah mentalnya mereka memang kuat gigih kalau memperjuangkan apa ya akhirnya mereka berhasil. Wani itu ya Bung ya. Nah terus ini nih Bung, itu kan
yang secara dari media terlihat dan yang lainnya terlihat gitu kan, ibaratnya kita bisa lihat dengan kasat mata kita sendiri. Tapi secara rivalitas yang teman-teman bahkan Jackmania yang sekarang ataupun bonek-bonek yang sekarang itu tidak tahu, ibaratnya kayak di balik layarnya deh. Apa sih Bu rivalitas yang banyak kita nggak tahu? Yang memang itu sebenarnya ini harus disampaikan tapi kita nggak tahu, ataupun memang ini sebenarnya bagus nih gitu loh. Perebutan gelar juara itu 2 kali kan gue ngalamin. Yang pertama zaman Persikatan tahun 79. Gue nonton ke Senayan tapi isinya semua supporter Surabaya. Supporter Persija dulu belum ada Jackmania, itu cuma satu sektor itu di utara di bawah scoring board. Di situ aja kita. Nah waktu itu Persija kalah 3-2. Persibaya memang waktu itu udah lama nggak juara kalau nggak salah ya. Jadi mereka benar-benar peluang untuk datang ke Senayan dimanfaatin mereka. Bodong-bodong ya? Bis ratusan bis waktu itu. Bawa drum semua ijo royo. Senayan ijo royo. Senayan ijo royo ya. Tahun 79 tuh kan kita kalah. Persija kalah 3-2. Dan terus persaingan berikutnya yang menurut gue juga seru justru tahun 2004 ketika kita diperkuat 5 pemain asing dari Argentina, pelatihnya juga dari Argentina Cambon. Waktu itu kompetisi penuh, kita main di Lamongan, sayangnya kita ditahan seri di sana. Kalau kita menang itu kita langsung juara. Tapi kita ditahan seri di sana sehingga butuh poin lagi. Pertandingan terakhir di Surabaya, persaingannya selain Persija dan Persibaya ada lagi PSM. Gue lupa waktu itu PSM musiknya ketemu siapa gitu. Nah itu juga dia peluang juara juga. Tapi ternyata akhirnya kita kalah di Surabaya. Waktu itu sebetulnya Jackmania udah siap-siap tuh dari Lamongan mau ke Surabaya. Cuman kita dapat kabar, gua dapat kabar bahwa di sana situasinya sudah memanas. Jadi mereka menolak adanya ini. Tapi gua sempat telepon koordinasi dengan pentolan bonek waktu itu almarhum Pak Wasomi, terus kemudian Kapoldanya, gue sempat Kapolresnya, terus kemudian gue juga koordinasi sama ketua Papelnya. Tapi kelihatannya memang mereka semua tidak bisa ambil kesimpulan, dan gue yang ambil kesimpulan akhirnya memang situasi di sana tidak memungkinkan kita untuk hadir. Waktu itu kita ada lebih dari 500-an orang di Lamongan yang siap berangkat ke Surabaya. Berarti teman-teman Jackmania pun mencoba untuk menjaga kondusivitas juga ya Bang ya? Iya, karena kalau keberadaan kita di sana pasti akan lebih jadi kisruh. Nggak ada kita aja udah ramai, udah memanas. Nah, berarti teman-teman Jackmania dari Lamongan itu langsung balik lagi ke Jakarta? Kita langsung ke Kediri. Langsung ke Kediri? Karena Kediri kan kita waktu itu sangat dekat, sangat harmonis hubungan kita dengan Persikmania. Kita ditampung di sana, bahkan kita ngerayain ulang tahun Jackmania di sana. Gitu, ulang tahun Jackmania di sana, terus baru kita pulang ke Jakarta. Kita ngadain nobar di Menteng. Nah, ekspresi ataupun juga pasti ada yang kecewa, mesti kita, ini ke Surabaya nih, lawan Persebaya di Final Cup dan lalala yang lainnya gitu. Nah, ada nggak sih kayak rasanya berat gitu loh, bukan meninggalkan ya, ibaratnya kayak Persija bermain di Surabaya di laga penting, itu gimana feelingnya dari teman-teman Jackmania itu? Kalau gue gini, gue tahu anak-anak DJ kecewa, dan gue juga kecewa sebetulnya, tapi kan sebagai kepala rombongan, gue lebih mementingkan keamanan anak-anak. Yes, betul. Jadi gue memutuskan tetap untuk pulang ke Jakarta. Tapi gue pengen semangat kita tersampaikan ke tim. Jadi diem-diem, gue sebetulnya bawa sekitar 12 orang perwakilan Jackmania ke Surabaya. Kita datang langsung ke penginapan mereka. Kita ketemu sama tim, kita kasih motivasi mereka. Kita minta maaf, kita nggak bisa dampingin karena kondisinya memang sudah terlalu crowded di sana. Ya. Bahkan untuk supporter Persebaya aja udah nggak muat. Stadionnya kan belum Gelora Bung Tomo. Stadionnya masih Gelora 10 November. Iya, betul. Jadi tampak sekali ya. Kita datang, kita kasih motivasi dan kita minta maaf. Ya bisa dampingin, kita balik. Nah, ya sedikit banyak 12 orang yang kita bawa itu agak terhormati karena mereka bisa ketemu pemain-pemain pijaannya. Ya, kalau nggak salah nanti mungkin gue share ke Bung Ferry nih. Kalau nggak salah waktu itu salah satu media ada melakukan liputan Bu. Jadi ketika Persebaya bermain di Surabaya, Persija bermain di Surabaya, ketika malamnya itu ada sesi dinner bersama, makan malam bersama. Nanti gue coba share ke Bung Ferry. Gitu. Nah, kembali lagi soal rivalitas. Tadi kan ada faktor minornya ataupun era yang kelamnya lah, gitu. Dari sisi situasi dan lain-lain gitu. Nah, tapi melihat saat ini nih Bu,
kehangatan antara Jackmania dan bonek secara keseluruhan gitu. Lebih lagi kemarin away ke Surabaya disambut Jackmania, bahkan Bung Diki juga sebagai ketum datang langsung dan memberikan selamat ulang tahun tuh ke Persebaya Surabaya. Gimana Bung? Ya, saat ini? ya gue appreciate ya dengan niat baik mereka. Jadi mereka mencoba merubah image mereka dan mereka mencoba menghapus kebencian, dendam semua terhadap Jackmania sehingga mereka dengan berani menerima Jackmania di sana. Walaupun jumlahnya tidak banyak dan tidak semuanya menggunakan atribut berwarna merah atau oranye, gitu. Tapi itu tetap terlihat bahwa mereka adalah Jackmania karena lagu-lagu yang mereka nyanyi Jackmania dan pengawalannya juga super ketat gitu. Tapi di sana memang gue lihat belum semua bonek bisa menerima. Jadi ada beberapa kelompok mungkin yang masih belum, dan itu wajar. Seperti juga di Jakarta sama. Tapi paling enggak niat baik ini adalah suatu jalan membuka. Dan sebetulnya menurut gue Persija Persibaya ini dari zaman Persikatan kita udah nggak terlalu jauh gini. Karena gini ya, dulu ada pemain Persija yang legendaris namanya Junaidi Abdillah. Tapi dia tuh berasal dari Persebaya. Jadi karir utamanya dia di Persebaya. Dia bersinar di Persebaya, terus kemudian dia kerja di Jakarta, dia masuk Persija. Nggak cuma Junaidi Abdillah, berikutnya ada di zaman Persikatan ya. Berikutnya ada Hadi Ismanto. Hadi Ismanto itu dulu dia klubnya IM Surabaya. Karena dia kerja di Jakarta, dia jadi IM Indonesia Muda Jakarta. Oke. Dan dia memperkuat Persija. Rumahnya Pamulang, gua kuliah di Pamulang. Waduh. Jadi gua sedikit banyak tahu. Dan di era profesional juga gitu kan ada Anang Pak. Iya. Terus ada Maruf juga kalau nggak salah 2001 juara ya. Juara ya. Iya. Oke. Dan juga Hendro Katiko, belum lagi pemain-pemain yang kayak Randy Irwan, itu kan juga pernah di Persija dan sekarang terus main di Persibaya. Banyak lah tukar-tukaran pemain, jadi sebetulnya rival tapi hangat tuh. Rival tapi itu dia. Ini sama pemain juga kita bisa saling cerita. Iya. Tony Cipto. Iya. Sekarang ini kan ada Tony, ada Hansamu, ada siapa? Rizky Ridho yang terakhir kan? Ya, Rizky Ridho. Ada Dandi Maulana bahkan. Krokodil Dandi. Krokodil Dandi gitu. Nah itu yang membuktikan hangatnya rivalitas antara Persija dan Persebaya, Jackmania dan bonek juga. Belum lagi ini manajernya. Dulu kan pernah almarhum Haji Santo pernah jadi manajer di Persija. Dia tuh legenda Persebaya juga karena dia pernah bawa Persebaya juara pada saat tahun 2004 itu. Iya. 2004 yang Persija kalah bersaing dengan Persebaya, waktu itu manajernya Pak Haji Santo. Cuman sayang Haji Santo usianya nggak sampai bisa mendampingi Persija dia selesai kompetisi. Mungkin terakhir nih Bung, karena Bung mau buru-buru ya. Ada pertemuan supporter nih. Ada pertemuan supporter di daerah Selipi ya. Nanti mungkin ada pembahasan juga ya Bung ya. Iya. Nah, terkait satu nih Bung, hal yang lagi memang regulasi ataupun kebijakan yang lagi diambil soal dilarangnya supporter tim tamu untuk datang away. Iya. Nah, kalau Bung dan Bung Diki sebagai ketum yang menyikapinya atau mensosialisasikan kebijakan itu kepada teman-teman supporter yang lain gimana Bung? Yang pertama gini, keputusan ini tetap kita pertanyakan, gitu kan? Kenapa kita pertanyakan? Karena kan alasannya katanya FIFA ini efek dari kejadian Kanjuruhan. Tapi di Kanjuruhan itu kan tidak ada supporter tamu, tapi tetap rusuh. Nah, tapi sementara teman-teman di PNSSI lagi melakukan perjuangan untuk mengadakan pertemuan dengan ketum PSSI terkait regulasi ini, ya. Karena regulasi ini sudah ditetapkan, otomatis setiap ada regulasi, setiap ada pelanggaran terhadap regulasi, itu pasti ada sanksi. Dan itu sudah terbukti. Ada klub-klub yang terkena sanksi. Salah satunya bonek juga kemarin dari Persebaya juga ya kemarin. Dia datang ke Solo, dia datang ke terus Arema datang ke Kediri, gitu kan. Nah, jadi kita kampanyekan ke teman-teman kita untuk kita tidak away. Karena kalau yang namanya supporter, yang mensupport, mendukung, tidak merugikan dia. Kalau sampai melanggar, berat memang, karena hukuman paling berat buat supporter itu adalah ketika dia tidak bisa mendampingi timnya. Karena bagi supporter mendampingi tim adalah ritual hidup. Iya, betul sekali. Dan ketika dia nggak bisa, tapi di balik dari itu ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Persija. Jangan sampai Persija
terkena denda gitu loh. Rugi, Apalagi segala macam. Iya, dan yang gue sayangin kan kalau toh dia pada datang ke Tangerang, datang ke Bogor kemarin ya, ngapain sih pakai video-video, pakai ini kan akhirnya jadi ketahuan, akhirnya jadi kena denda gitu kan. Kalau mereka nggak video-video kan udah selesai. Sebagai penonton netral gitu iya, ya. mereka diem aja datang, yang penting gue nonton Persija gitu kan bisa. Tapi Tidak ya, membawa embel-embel Persija iya. ataupun zamannya gitu ya. iya, karena sementara kita yang di atas lagi berjuang soal regulasi ini, ya kita mau ngikutin Iya. aturan. Itu kan jadi kenyamanan bersama juga ya. Dan gue berharap itu juga bisa dipahami oleh teman-teman bonek. Gue barusan juga di WA. Bung nih sibuk nih dari semalam nih. Di lagi ini. meeting dinner terus WhatsApp gitu. Iya. Itu untuk mensosialisasikan itu juga salah satunya Bung. Iya, teman-teman dari Surabaya nanya nih, Iya. kebetulan gue banyak kenal gitu. Gimana? Oh, Bung ini. Gue banyak, mereka manggil gue banyak bambu. Bang Bung. Oke. Nah, terakhir Bung, harapan kedepannya rivalitas hangat Persija Persebaya, Bonek, Jakmania seperti apa Bung? Mungkin yang bisa Bung. Ya sekali lagi gue minta maaf kepada teman-teman bonek kalau ternyata Jakmania dan Persija tahun ini di hari Minggu besok tidak bisa menjamu. Tapi insya Allah Persebaya akan kita jamin keamanannya. Teman-teman Jakmania juga sudah menawarkan untuk pengawalan. Tapi silaturahmi bukan cuma di stadion, silaturahmi bisa di mana aja. Betul sekali. Kita bisa saling berkunjung ke Surabaya, ke Jakarta, dan Betul insya Allah sekali. makin lama ini seperti bola salju bergulir, Ya. sehingga akhirnya semua Jakmania dan Bonek itu bisa bersatu lagi. Yes. Dan kita bisa sama-sama satu tribun dengan dua warna. Karena memang kalau satu warna kurang seru. Iya. Tapi kalau dua warna itu lebih seru. Iya. Apalagi kalau chance itu saut-sautan, Iya. itu seru tuh Bung ya. Oke. Oke, gitu dia tadi rivalitas hangat Persija dan Persebaya, Bonek dan Jakmania bersama Bung Ferry. Jadi sampai jumpa di Persija Talks selanjutnya bersama gue Ferry Ikhwan dan juga Bung Indrasyari. Bung Seri Indrasyari. Oke, terima kasih buat teman-teman semua Jakmania ataupun supporter Persija semua yang sudah nonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe YouTube Persija TV ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicek Mania.